Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak dan nanti akan diakhiri dengan doa bersama. Saat teduh, kita mulai. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu di sini. Kiranya Engkau hadir saat ini Bapa, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo semuanya, Shalom. Selamat Hari Paskah. Coba dong disapa kanan kirinya, selamat Hari Paskah ya. Selamat Hari Paskah. Buat kakak pemusik dan singer juga selamat Hari Paskah. Senang banget kita dapat berkumpul lagi di tempat ini, apalagi hari ini kita merayakan hari bangkitnya Tuhan Yesus yang udah berkorban untuk kita semua. Tema kita hari ini adalah dari trauma menjadi sukacita teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hari ini membawa trauma kecil maupun trauma besar, mari kita doakan supaya trauma itu menjadi sukacita karena hari ini Tuhan Yesus bangkit dan bangkit untuk kita semua. Senang kan? Oleh sebab itu, mari kita sambut Tuhan Yesus dengan hati yang gembira. Kita akan bernyanyi sebab Dia hidup dan dilanjut dihapuskan dosaku sambil bangkit berdiri. Boleh sambil tepuk tangan ya teman-teman? Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita semua tahu kalau Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk seluruh umatnya, tanpa pengecualian dan tanpa syarat.
Tapi kenapa ya? Saya padahal orang berdosa loh. Apa sih saya di mata Tuhan? Teman-teman, nanti kita akan ada refleksi di tengah nyanyian ini, dan lagu yang akan kita bawakan adalah tentang seberapa berharganya kita di mata Tuhan. Semoga lagu ini bisa menjawab ya. Kita akan bernyanyi, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, Dia yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman, mari sejenak kita doa pribadi dengan Tuhan. Doa kita mulai. Amin. Kembali kita bernyanyi, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadi
jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah kuduai, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bernyanyi Bukti Kebesaran-Mu sambil bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti
Umat dipersilahkan untuk duduk. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Ketika kami menyadari ya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami dalam kehidupan kami. Ketika kami mau menyadari bahwa kasih-Mu selalu ada menyertai langkah kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami, membuka diri kami seluruhnya untuk dibaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi yang tidak layak, pribadi-pribadi yang mungkin terbatas dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap untuk dimurnikan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Inilah ya Tuhan, setiap seru doa syafaat kami. Kami mau naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit bagi setiap kami. Amin. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-49. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-49. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, rekan-rekan sekalian membaca ayatnya yang genap. Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai 49. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, apakah kamu punya makanan di sini? Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta mau menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Selamat Paskah semuanya. Sudah mengucapkan selamat Paskah ke sebelah kanan dan kirinya hari ini? Jika belum, sambil tersenyum, ucapkanlah selamat Paskah. Sudah kenal kanan dan kirinya? Jika belum, kenalilah kanan dan kirinya, baru ucapkan selamat Paskah. Oke, ya. Terima kasih rekan-rekan, kita sudah berbagi ucapan selamat Paskah juga kebahagiaan di tengah sukacita kita pada hari ini. Ketika kita mau bersama-sama berbicara soal sukacita, lawan dari sukacita adalah kesedihan. Lawan dari sukacita ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam hati. Dan kita akan berbicara bagian dari perasaan itu, yakni trauma. Ketika kita berbicara soal trauma, apa yang terlintas di pikiran kita semuanya? Sakit hati, kata Pak Taufik, apalagi? Siapa yang di sini dididik oleh gaya VOC sama orang tuanya? Kalau nggak pulang, disabet, dilempar, gitu ya. Yang cowok-cowok, apakah kalian pernah trauma? Trauma apa? Apa? Lebih keras dong. Diputusin. Pak Taufik diputusin siapa? Wih, ternyata banyak mantannya. Ya, yang cowok-cowok diputusin gitu ya. Trauma deketin cewek gitu ya. Sehingga pada akhirnya nggak berani lagi deketin cewek. Aduh, Kak, kemarin baru ditolak. Trauma, udah keluar banyak, udah jalan kemana kemari.
ternyata belum diterima juga. Yang cewek-cewek sekarang, nah traumanya apa? Di ghosting. Hah? Astaga. Ya. Trauma Kak, di ghosting, udah dideketin, udah ditanyain, udah makan belum, udah digofoodin, udah dikasih makan, tiba-tiba ditinggal pergi gitu ya. Tanpa kejelasan. Ketika kita bicara soal trauma, ya, ketika kita bicara soal hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, secara khusus trauma, tentunya dalam kehidupan kita, kita pasti punya sisi trauma. Entah itu trauma dengan orang tua kita. Misalnya tadi saya tanya gitu ya, siapa yang di sini dididik dengan cara VOC gitu ya, disabetin kalau belum pulang gitu ya, dilempar sendal gitu ya. Saya salah satu yang termasuk di bagian itu gitu ya. Saya juga disabetin, disamperin kalau main warnet sampai malam gitu ya. Dan itu membekas secara nggak langsung jadi luka dan juga jadi trauma dalam diri saya. Dan ketika saya melihat orang yang diperlakukan demikian, tiba-tiba ada trigger perasaan yang keluar dari dalam hati saya. Nah, tentunya dalam kehidupan kita, kita punya sisi-sisi trauma. Entah itu trauma karena orang tua, entah itu trauma karena percintaan, entah itu trauma karena kehilangan. Ya, inilah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, sebuah realitas yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita. Trauma masa kecil, trauma pengalaman hidup, dan juga berbagai hal lain yang membuat kita terguncang. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita mungkin mendengar cerita dan kemudian kita ikutan kesel. Ketika kita diceritain oleh sahabat kita, Kak, aku bisa deketin. Emang tuh ya, semua cowok sama aja. Nah, itu adalah bentuk trauma yang secara nggak langsung keluar dari dalam hati kita. Dan ternyata dengan trauma membuat kehidupan kita itu menjadi tidak objektif. Dengan trauma itu membuat kita memandang sesuatu itu dengan gak jelas, dengan bias, karena kita punya kepahitan-kepahitan di dalam pengalaman kehidupan kita. Entah itu kekecewaan, entah itu kesedihan, entah itu kemarahan yang muncul ketika kita mendengar atau kita mungkin melihat, kita menyaksikan sesuatu terjadi yang padahal itu enggak terjadi langsung dalam diri kita, tapi kita lihat itu dalam diri orang lain. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama bicara tentang bagaimana kebangkitan Yesus itu mengubah trauma yang dimiliki oleh para murid menjadi sebuah sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tetapi sebelum itu marilah kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita masing-masing. Adakah trauma-trauma dalam kehidupan kita yang masih kita bawa sampai hari ini? Adakah trauma-trauma yang masih membekas dalam diri kita? Mungkin ketika kecil kita dibully oleh teman-teman kita. Mungkin ketika kecil kita diledekin. Kalau saya itu diledekin gitu ya. Kamu kurus, kepalanya besar, seperti toge berjalan gitu ya. Dan itu membekas dalam perjalanan kehidupan saya sampai akhirnya saya kuliah. Kamu Kristen, kamu gak pantas nih gaul sama kita. Itu membekas secara gak langsung membuat luka dalam hati saya ketika bergaul. Makanya ketika waktu SMA, ketika saya tumbuh besar gitu ya, saya agak cenderung sulit bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan saya. Karena ternyata trigger trauma itu keluar lagi ketika saya memasuki masa SMA. Marilah kita bersama melihat dalam kehidupan setiap kita. Adakah trauma yang sampai sekarang masih ada dalam hati kita? Adakah trauma yang sampai sekarang masih kita bawa, masih kita rasakan, masih suka keluar ketika mungkin hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita dan kemudian membuat kita bersedih, marah, kecewa, bahkan benci. Saya mengajak kita untuk menyadari bahwa ya itu adalah bagian dari kehidupan saya. Trauma itu adalah bagian dari kehidupan saya. Itu adalah bagian dari pengalaman saya. Jadi jangan ditutup-tutupi kalau kita punya trauma.
Ya, akuilah bahwa kita punya trauma itu dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama akan belajar dari kisah dua orang murid Yesus yang pada saat itu bertemu dengan Yesus di perjalanan menuju Emmaus. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata dalam Alkitab kita dikatakan murid-murid Tuhan Yesus yang bertemu saat itu dengan Tuhan Yesus, mereka juga mengalami trauma. Kalau tadi di pagi hari kita berbicara soal bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada dua orang. Ada yang tahu dua orang siapa? Ada yang tahu nggak? Saksi kebangkitan pertama Tuhan Yesus menurut Injil Matius. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, berbahagialah kalian para wanita. Jadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam bacaan pagi hari tadi, mungkin tadi ada yang bangun pagi kemudian renungan, terus ada notifnya di handphone gitu ya. Pasti ada ucapannya tuh selamat Paskah. Kita akan diarahkan untuk membaca kisah kebangkitan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sedang diliputi oleh trauma. Terkhusus dalam bacaan kita pada hari ini ada dua orang murid. Yang pertama dinamakan Kleopas dan yang lain tidak disebutkan siapa yang berjalan dengan Kleopas. Mereka adalah bagian murid yang pada saat itu tidak menyaksikan secara langsung kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka hanya mendengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tentunya peristiwa penderitaan Tuhan Yesus itu sampai kematiannya, sampai ia dikubur gitu ya. Itu membawa trauma yang begitu mendalam dalam kehidupan para murid. Karena apa? Karena kalau kita bisa lihat di ayatnya yang ke-17 ketika Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram di sini kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani gitu ya, itu disebut sebagai muka yang kalau diartikan gitu ya, muka yang sedih, muka yang berbeban berat, muka yang pada saat itu kelihatan tidak baik-baik saja. Ya bayangin aja teman-teman, ketika teman-teman punya sosok idola dalam kehidupan teman-teman, sosok itu kemudian hilang dari muka bumi. Teman-teman udah punya harapan, teman-teman udah menaruh harapan, tiba-tiba teman-teman di ghosting. Bagaimana rasanya? Sedih, kecewa, marah. Ya, itulah yang terjadi juga dalam kehidupan para murid. Kita bisa melihat gitu ya. Di dalam ayatnya yang bersama-sama telah tadi kita baca gitu ya. Kalau kita mau melihat di dalam bagian ayatnya yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Di ayat yang ke-20 sampai ayat ke-21 kita lihat bersama-sama. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat yang ke-21 kita bisa melihat bagaimana harapan para murid saat itu. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Jadi para murid saat itu juga mengalami trauma. Karena mereka kehilangan sosok yang menjadi harapan mereka. Mereka kehilangan sosok guru, sosok teladan dalam kehidupan mereka. Dan trauma juga menuntun orang-orang, membuat para murid juga saat itu menjadi nggak ngerti tentang peristiwa kebangkitan. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-16. Karena trauma yang ada dalam diri mereka di ayat yang ke-16 dikatakan. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kesedihan,
Ketika kekecewaan, kehilangan itu begitu mendalam dalam kehidupan kita, maka kita nggak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, apa yang menjadi realitas kita saat ini. Karena kita diliputi oleh kebencian, kemarahan, kesedihan, yang tanpa sadar membuat kita hidup dalam trauma yang berkepanjangan. Murid-murid pada saat itu juga nggak percaya. Mereka juga nggak mau dengar apa yang menjadi perkataan atau kesaksian dari dua orang yang pada saat itu menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka hanya mau berpikir seturut kehendak mereka sendiri. Kita bisa melihat gitu ya, bersama-sama di ayatnya yang ke-22. Namun, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dengan jelas dikatakan di sini, mereka dengar, mereka tahu, tapi mereka benar-benar gak mau percaya dengan kesaksian para murid yang menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kehilangan yang ada dalam hati mereka, kesedihan dalam hati mereka, itu sudah menutup pintu pengenalan mereka akan Tuhan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, inilah yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dikuasai oleh kebencian, ketika kita dikuasai oleh kemarahan, ketika kita dikuasai oleh kesedihan yang begitu mendalam, maka kita mungkin gak bisa dengar bagaimana suara Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin gak bisa diubahkan. Karena kita menutup diri kita, membuat pagar yang begitu tinggi akan kebenaran firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-25, kita bisa melihat bagaimana gambaran orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana orang-orang yang tidak mau mendengar akan kabar baik yang sudah dinyatakan dalam kehidupan mereka saat itu. Dilihat bersama-sama di ayatnya yang ke-25. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kata bodoh di sini kita bisa lihat sebagai sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini kita yang menutup diri untuk diubahkan dalam kita melihat bagaimana cinta kasih Allah di tengah kehidupan kita. Jangan-jangan selama ini yang menjadi problem adalah diri kita sendiri yang gak mau menyediakan hati untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jangan-jangan selama ini karena kesedihan kita, kekecewaan kita, trauma yang ada dalam diri kita sulit untuk merasakan cinta kasih dari Tuhan. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama kita merefleksikan bagaimana perbedaan ketika kita menjadi orang-orang yang mau mendengar Tuhan dengan orang-orang yang tidak mau mendengar Tuhan. Kalau tadi kita lihat, ketika kita memandang ayatnya yang ke-16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Di ayatnya yang ke-25 dikatakan, lamban hatimu, betapa bodoh ketika tidak mempercayai segala sesuatu. Lalu kita lihat bagaimana bedanya ketika kita mau menjadi orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-30. Ketika mereka pada saat itu bersama-sama duduk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di ayat yang ke-32, 31 dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka.
Ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hati yang berkobar-kobar, hati yang dipenuhi semangat, hati yang dipenuhi dengan sukacita yang tidak terkatakan. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan di tengah kesedihan kita, kemarahan kita, kebencian kita, kekecewaan kita. Ada suara Tuhan yang berkata kepada setiap kita. Ketika dalam trauma kita mendengar suara Tuhan. Maka hati kita akan dibuat sama seperti para murid saat itu. Hati kita dibuat berkobar-kobar. Hati kita dibuat dipenuhi oleh kuasa yang tidak terkatakan. Yang membuat kita berjalan menuju arah yang lebih baik. Berjalan untuk memulihkan diri kita. Berjalan untuk memperbaiki kondisi kehidupan kita. Kita juga bisa lihat di ayatnya yang ke-45. Bagaimana perubahan yang terjadi ketika Tuhan Yesus pada saat itu mengajarkan mereka. Di ayat yang ke-44 kita bisa lihat bagaimana ayat 45 ini bisa mencerminkan orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan dalam kehidupan saat ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan juga Mazmur. Di ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau kita mau mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka sudahkah kita mau mendengar suara Tuhan saat ini? Kalau teman-teman aja mau mengerti bagaimana cara deketin pasangan, teman-teman belajar sedemikian rupa bagaimana ya tipsnya supaya nggak dianggap awkward. Gimana caranya bisa deketin dengan soft, dengan lembut. Gimana caranya biar nggak langsung ngegas dan lain-lain. Teman-teman belajar sedemikian rupa. Tapi kalau kita mau melihat, sudahkah kita juga belajar mendengar dan memiliki relasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Bahkan di tengah trauma, kesedihan kita, sudahkah kita juga belajar dari firman Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama memaknai hari ini, tadi sudah disebutkan oleh Jovanka, gitu ya, kita bersukacita dengan luar biasa karena Kristus bangkit untuk kita semua. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1-4, salah satu bagian ayatnya mengatakan, kita adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi karya penyelamatan Kristus, kita diajak bersama-sama ikut masuk di dalamnya. Kita juga menjadi pribadi-pribadi yang dibangkitkan dalam kehidupan kita. Jadi sekalipun kita terpuruk, sekalipun kita mengalami hal-hal yang masih mengganjal dalam hati kita, ingatlah, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan disinilah kita bisa memaknai bahwa kita sebenarnya nggak berjalan sendiri di tengah kehidupan. Kita nggak berjalan sendiri menghadapi trauma yang menyulitkan di depan kita. Kita nggak berjalan sendiri ketika kita harus menghadapi pergumulan yang begitu besar di depan kita. Karena apa? Karena kita punya Kristus yang bangkit. Yang berjalan bersama-sama dengan kita. Kita punya Kristus yang bangkit, yang ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Ketika kita sulit bergumul terkait bagaimana ya besok sidang, bagaimana ya saya harus mencari data, bagaimana ya saya harus menghadapi penguji-penguji saya, di mana saya harus magang, ya. Yang senyum-senyum bentar lagi siap-siap untuk semhas gitu ya. Siap-siap tugas akhirnya gitu ya.
yang lagi bergumul juga cari-cari magang, ingatlah bahwa kita nggak jalan sendiri. Kita punya Kristus yang bersama-sama berada dengan kita. Di tengah luka-luka kita, di tengah kesedihan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, maka pandanglah salib Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin di sini ada yang sedang bergumul dengan relasi saudaranya, kakaknya atau adiknya, lagi musuhan, nggak ngobrol dan lain-lain. Ingatlah, kalian nggak menghadapi itu sendiri. Mungkin saat ini ada yang bergumul dengan orang tua, lagi sedang ada dalam kesedihan, lagi sedang ada dalam kemarahan karena mungkin nggak diperhatikan, karena mungkin nggak dipedulikan oleh orang tuanya. Ingatlah, teman-teman nggak berjalan sendiri. Teman-teman punya Tuhan, Kristus yang dibangkitkan bersama dengan setiap kita. Kristus berhasil mengubah trauma yang dirasakan oleh murid-muridnya saat itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kristus mengubah trauma itu menjadi sukacita yang besar lewat kebangkitannya atas kuasa maut. Jika kuasa maut yang adalah ketakutan terbesar manusia dikalahkan oleh Kristus, apalagi yang harus kita ragukan dalam kehidupan kita? Ketika kita takut mati, ketika kita takut bagaimana kehidupan kita berakhir, entah hari ini, entah besok, entah seminggu yang akan datang, tentunya kita takut. Tetapi Kristus yang adalah Tuhan kita, mengalahkan ketakutan terbesar dalam kehidupan manusia, apalagi yang harus kita ragukan dalam kehidupan kita kalau kita punya Kristus dalam hidup kita. Menjadi murid Kristus yang mau diubahkan karena kuasa kebangkitannya membawa pengharapan dan sukacita dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman perhatikan gambar yang ada di slide, gambarnya beda-beda atau enggak? Gambarnya beda ya. Ini menggambarkan bagaimana setiap kita. Kita mungkin punya perbedaan satu dengan yang lainnya. Kita mungkin punya bentuk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita mungkin punya tampilan yang berbeda dengan satu yang lainnya. Kita punya sikap yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kalau masing-masing di antara kita itu diisi oleh air kehidupan yang adalah Kristus, isinya sama nggak? Sama. Dan itulah yang bisa menjadi berkat. Dan kita bisa melihat bahwa sesama kita juga punya kekuatan yang sama. Menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Sekalipun kita berbeda. Sekalipun kita tidak memiliki kesamaan dengan sesama kita. Tetapi kita punya isi yang sama. Disadarkan oleh kuasa Kristus dalam hidup kita. Selamat untuk merayakan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Maknailah cinta kasih Kristus yang membuat setiap trauma kita, yang membalut setiap trauma kita. Karena Ia sudah lebih dulu menderita, mati, dan bangkit bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memulihkan setiap trauma kita, mengubah trauma kita menjadi sukacita yang besar di hari ini. Karena Kristuslah yang menjadi teladan kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Kita bersama akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ketika firman Tuhan menyapa setiap kami saat ini. Kami boleh diajarkan untuk melihat bagaimana perubahan dalam kehidupan ketika murid-murid-Mu mendengar suara-Mu dalam kehidupan mereka. Kami bersuka cita karena pada hari ini kami juga boleh merasakan bagaimana kuasa kebangkitan itu boleh menuntun kehidupan kami ke depannya.
membawa kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan ke depannya. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau, Sang Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut dalam kehidupan kami. Kami saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk kesehatan, kekuatan umat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Gideon dan juga Bu Yanti. Tuhan, Kau memberikan setiap mereka perkembangan yang baik dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberikan mereka kesembuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui setiap usaha yang dilakukan, melalui setiap obat-obatan, melalui setiap tindakan yang harus mereka tempuh. Biarlah itu menjadi kebaikan yang membawa kesembuhan seturut dengan kehendak Tuhan pada akhirnya. Kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga yang mendampingi mereka dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang senantiasa berikan mereka kesabaran, kekuatan, kerelaan, juga kesediaan bagi mereka untuk bersama-sama berharap akan kuasa Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi ketika kami mengandalkan cinta kasih Tuhan, maka cinta kasih Tuhan akan melampaui keterbatasan kami sebagai manusia. Kami juga berdoa secara khusus untuk pelayanan Komisi Pemuda di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memilih pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Baik itu melalui pelayanan secara rutin, juga pelayanan-pelayanan tidak rutin, berbagai kegiatan yang telah dibuat. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap mereka. Tuhan, Kau berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Engkau yang berikan mereka ketulusan hati, kerendahan hati, kemurahan hati, supaya mereka juga boleh ikut bersama-sama melayani Tuhan dengan sepenuh diri mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menjadi bagian dari Komisi Pemuda. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka saat ini yang sedang bersekolah, mereka yang sedang berkuliah saat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan ketika kami boleh menjalani pendidikan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami bersyukur Tuhan boleh berikan kesempatan yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Mampukan kami untuk berusaha memberikan yang terbaik di tengah fase kehidupan kami saat ini. Mampukan kami juga untuk mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan sepenuh hati kami, dan tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang saat ini sedang menjalani ujian tengah semester. Ketika mungkin di antara kami sedang bergumul terkait bagaimana kami mempersiapkan diri menghadapi ujian nantinya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada setiap kami kesadaran untuk mau mempersembahkan apa yang menjadi talenta kami, apa yang menjadi kelebihan kami, supaya kami boleh mengoptimalkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengerjakan setiap ujian tengah semester kami dengan lancar, dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami saat ini yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami, mampukan kami untuk senantiasa terus berusaha, melamar, menjalani wawancara, melakukan hal-hal, memperbaiki portofolio kami Tuhan. Tuhan, kami mau berserah di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan segala sesuatu yang sedang kami jalani terkait proses kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang mencari tempat magang, maupun setiap kami yang sudah menyelesaikan proses magang kami, maupun kami yang akan memulai magang kami ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk setiap dinamika yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menempatkan kami di lingkungan yang sungguh amat baik. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh juga memberikan tempat kami magang nantinya. Kami mau berkomitmen, belajar dengan sungguh-sungguh, melihat bagaimana pengalaman kami sebagai anugerah dan berkat Tuhan yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang merindukan hadirnya pasangan hidup. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam kami berusaha mencari pasangan hidup. Ketika pada waktunya Tuhan sudah sediakan nanti, kami percaya itu adalah waktu yang indah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga untuk berfokus, mempersiapkan diri kami, supaya ketika nanti kami bertemu dengan pasangan hidup, kami juga boleh tidak menyia-nyiakan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan pasangan kami. Entah kami yang berpacaran, ataupun kami juga yang saat ini sedang HTS. Tuhan mampukan kami memelihara hubungan yang baik dengan setiap pasangan kami. Mampukan kami tetap menjaga komitmen kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah berbagai godaan yang terjadi di tengah kehidupan ini ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan kuasa Tuhan, Tuhan juga yang akan memelihara hubungan kami ke depannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Setiap kami yang saat ini masih bergumul dengan trauma kami, kekecewaan, kemarahan, kesedihan kami, kebencian kami. Kami mau membawa itu semua ya Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau membuka hati kami seluruhnya di hadapan Tuhan. Kami mau jujur di hadapan Tuhan, kami mengalami itu semua. Tetapi biarlah seperti kisah yang telah kami baca, Engkau mengubah trauma menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Kami percaya itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami membuka hati kami, mendengarkan suara-Mu, dan mau ikut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin banyak sekali proses yang harus kami jalani ke depannya untuk berpulih. Tapi satu hal yang kami percaya, kami tidak berjalan sendirian. Kami berjalan bersama dengan Tuhan yang dibangkitkan bersama-sama dengan kami. Inilah ya Tuhan, seru doa syafaat kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menderita, mati, dan bangkit bersama-sama dengan kami. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini kita bangkit berdiri, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pengantar persembahan, kita ambil dari Lukas 24 juga, ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita yang mengalami kebangkitan Kristus, marilah kita juga menjadi saksi dalam hal memberi. Silakan duduk.
terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beri kemampuan kepada kami untuk memberi Tuhan. Biarlah pemberian ini Tuhan bisa memuliakan-Mu Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu semakin hari semakin besar Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, ingatlah, Kristus telah bangkit bagi setiap kita. Ia dibangkitkan bersama-sama dengan kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa cinta kasih Kristus memampukan kita berpulih, memampukan kita beranjak dari trauma kita, dan merasakan sukacita yang besar dari Kristus itu sendiri. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Dengan penuh penghayatan kita menyadari Engkaulah sumber pengharapan, bahwa hanyalah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Umat terkasih Tuhan, kita akan kembali dalam ibadah kita sesungguhnya di tengah kehidupan kita. Maka dari itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh sejenak.